Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di N8 Channel. Di video kali ini, Mimin akan membahas film yang disutradarai oleh Luc Besson, yang pernah menyutradarai film-film lain. Di antaranya adalah Lucy, The Fifth Element, Leon the Professional, dan lain-lain. Diperankan oleh Dandy Han sebagai Valerian, Cara Delevingne sebagai Laurelin, Clive Owen sebagai komandan, dan juga penyanyi Rihanna sebagai bumbu penyedapnya. I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan pembangunan stasiun luar angkasa internasional pada tahun 1975. Pembangunannya pun semakin maju pada tahun 2020. Pada tahun 2031, stasiun ini dirubah menjadi sebuah kota dengan ikut bergabungnya setiap bangsa dalam pembangunan kota ini. Lalu, pada tahun 2150, diawali dengan bergabungnya makhluk luar angkasa untuk pertama kalinya. Semakin lama semakin banyak makhluk luar angkasa yang turut bergabung dengan jenis, bentuk, dan rupanya yang berbeda-beda. Karena sudah saking berat dan besarnya kota metropolis luar angkasa ini yang diberi nama Alpha, karena bisa menjadi ancaman bumi, maka pihak Komite Pusat memutuskan untuk melepas Alpha dari gravitasi bumi dan membawanya berpetualang menuju titik terjauh alam semesta. Cerita berlanjut ke 400 tahun kemudian, di sebuah planet bernama Mol. Sesosok makhluk luar angkasa yang tubuhnya penuh dengan kilauan terbangun dari tidurnya, lalu membasuh mukanya dengan gundukan mutiara. Wah, Crazy Rich luar angkasa nih. Ia sangat menikmati kehidupannya ini di planet yang sungguh sangat indah dengan ditemani peliharaannya yang lucu. Planet ini memiliki sumber daya mutiara yang melimpah. Sang ratu lalu memilih dari sekian banyaknya satu mutiara yang indah dan bersinar. Kemudian permata itu diberikan ke hewan peliharaan tadi. Sungguh ajaib, tiba-tiba banyak keluar duplikat mutiara dari tubuhnya, yang kemudian mutiara-mutiara itu dimasukkan ke dalam tempat yang terlihat seperti reaktor energi. Tak disangka, tiba-tiba banyak benda berjatuhan dari langit. Mereka pun panik. Kepala suku lantas segera mengevakuasi warganya ke tempat yang aman, sedangkan kepala suku memeriksa sisa kapal rusak yang mendarat bersama beberapa warganya. Lalu tiba-tiba saja ada satu pesawat yang sangat besar jatuh. Mereka pun segera berlindung dengan cara berkumpul dan menutup pintu pesawat itu. Namun sayangnya, ternyata si perempuan yang tadi ini terlambat masuk. Ketika dirinya meninggal, langsung terpancar sinar biru terang yang mengagetkan seorang pria muda dari tidurnya. Dia adalah Valerian, bersama rekan kerja perempuannya Laurelin. Mereka berdua selalu adu mulut tentang hubungannya yang bertepuk sebelah tangan, lantaran Valerian ini adalah seorang playboy. No. Hey, most of those are coworkers. Mereka berdua adalah agen federal, yang sedang mendapat perintah pergi ke planet Kyrian. Sebelum mereka pergi menggunakan pesawat kecilnya, Valerian memerintah Alex, yaitu kecerdasan buatan pesawatnya, untuk memindai aktivitas otaknya terkait paparan cahaya biru tadi. Alex memberitahu bahwa otaknya menerima gelombang dari luar, gelombang yang diterima dari orang lain, tapi Alex tidak bisa menjelaskan siapa orangnya. Kemudian mereka pergi ke planet Kyrian. Di sini mereka menjalankan tugas dari menteri untuk mengambil sebuah konventer dan membawanya ke Alpha. Dalam misinya ini, mereka ditemani satu regu pasukan yang dipimpin Kapten Gibson. Kapten Gibson menjelaskan, dalam misinya ini tugas Valerian masuk dan keluar, menemukan tokoh tersangka, lalu bergabung dengan Sersan Cooper. Sedangkan Laurelin masuk menyusul 20 menit kemudian. Ketika masuk, para pengunjung diharuskan menggunakan peralatan yang tersedia seperti helm khusus. Valerian yang sedang mengecek peta digital seperti dibututi oleh dua orang misterius. Pasar besar ini sejatinya hanyalah tanah luas yang kosong. Tapi ketika menggunakan helm, terlihatlah sebuah pasar virtual reality yang sangat besar.
Laurelin memulai misinya dengan menembak penjaga keamanan dengan peluru khusus yang membuat penjaga itu bisa dikendalikan menggunakan alat khusus. Kemudian ia masuk membawa sesuatu yang terlihat seperti kotak peralatan atau kandang hewan. Valerian berhasil menemukan tokonya, sedang dua orang misterius tadi malah sedang ke sana. Selanjutnya Valerian bertemu dengan Sergeant Cooper. Diberikanlah ia kacamata khusus dan kotak transmisi untuk membawa benda dari tempat itu. Lalu ia dipindai guna menghilangkan keberadaan fisik digitalnya. Di dalam, seorang bos mafia sedang bertransaksi dengan dua orang misterius tadi. Namun bos mafia ini malah berkhianat, karena tahu manfaat benda yang diinginkan orang misterius itu. Untung saja Valerian datang tepat waktu sebelum bos mafia ini menembak orang misterius itu. Dan Laurelin menyiapkan kotak transmisinya untuk memasukkan kotak konverter itu. Tugas Laurelin beres. Tapi Valerian malah mengambil dulu permatanya. Pas ketika ia akan keluar, hewan penjaga langsung menggigitnya yang menyebabkan terjadi baku tembak. Kabar penangkapan Valerian langsung tersebar. Langsung saja ia ditembaki peluru magnet oleh penjaga hingga ia tidak bisa bergerak. Ia lantas menyelamatkan dirinya ke bawah yang sampai menembus beberapa lapis. Ketika berhenti jatuh, ia lalu melepas salah satu magnetnya dan menyuruh bocah menembakkannya. Seketika magnet yang lain mengikutinya dan musuh jatuh menembus ke bawah. Untungnya ia bertemu kembali Laurelin. Laurelin lalu memperbaiki alat transmisi tangannya yang rusak di alam nyata. Sedangkan di dunia virtual ia sedang dikejar-kejar musuh. Pas alatnya beres, pas sekali ia menghindar dari hewan penjaga dan ia berhasil keluar dari dunia virtual. Tapi jangan senang dulu. Si bos mafia yang melalui kotak transmisinya yang besar melepaskan monster yang lebih besar mengejar mereka. Walau ditembaki seberapa banyak tetap tidak berpengaruh apa-apa karena kulitnya yang keras. Monster itu berhasil mengejar mobil. Pasukan pengawal kalah semua. Beruntung Alex sudah mendekati mereka sehingga mereka berdua selamat. Ketika dicek isi konverter itu, ternyata isinya adalah hewan peliharaan dari planet Mul, namun terlihat kusam. Laurelin mencoba memulihkannya dengan memberikan uranium kualitas tinggi. Valerian menganalisa mutiara yang ia ambil tadi. Kekuatannya setara dengan 20 megaton atau 10 kali tenaga seluruh pesawatnya. Berasal dari planet Mul yang sudah musnah 30 tahun lalu. Ketika Valerian meminta data planet Mul lebih lengkap, aksesnya ditolak. Butuh pangkat lebih tinggi sekelas Jenderal Bintang 5, kata Alex. Tibalah mereka di stasiun Alpha, kota 1000 planet. Mereka meminta Alex menjelaskan tentang kota itu. Stasiun ini berjarak 700 juta mil semenjak meninggalkan orbit bumi, dengan penduduk 30 juta jiwa dari ribuan spesies. Dengan demografi wilayah selatan terdiri dari wilayah perairan yang dihuni 800 spesies. Wilayah utara terdiri dari wilayah yang penuh gas, dihuni makhluk yang ahli dalam membuat komponen neuroscience dan molekular. Wilayah timur terdapat koloni Omelites yang mengendalikan teknologi informasi, keuangan, dan perbankan. Wilayah barat dihuni 9 juta manusia dan spesies serupa. Setibanya mereka di markas, mereka langsung ditegur karena keterlambatannya. Lalu mereka diberitahu kondisi berbahaya di sana, bahwa ada zona radioaktif di tengah stasiun. Tak ada sinyal yang dapat menembusnya. Dikirim robot pengintai dan tim khusus tidak pernah ada yang kembali. Udaranya sangat beracun. Beracun seperti tumor yang harus dibasmi secepatnya, kata komandan yang baru saja tiba. Jika tidak, ini akan menghancurkan Alpha Kolang dalam 1 minggu. Komandan lalu menghubungi menteri terkait operasinya. Menteri memberitahu bahwa Dewan telah menyetujuinya. Ditambah 2 agen Valerian dan Laurelin akan ikut mengawal. Awalnya komandan menolak karena telah dikawal robot Catrons. Tapi karena syarat mutlak dari Dewan, ia harus menerima. Di pesawat, Laurelin mencoba kebenaran hewan itu dengan memasukkan anting yang ia pakai. Ternyata benar, hewan itu langsung mengeluarkan banyak anting. Di sisi lain, komandan memasuki ruang rahasia. Di dalamnya, terdapat makhluk dari planet Mul yang sedang disandra. Perintah komandan, jika dalam 1 jam makhluk itu tidak buka suara, maka bunuh saja. Dan ketika keluar, dia berpesan kepada unit Catrons-nya. Jika misi ini gagal, kalian tahu harus berbuat apa. Mereka telah bersiap untuk rapat.
Demi keamanan komandan dan sangat langkanya konverter planet Mul ini, Valerian menyarankan konverter itu dipegang oleh Laurelin. Stay here. Di dalam mereka membahas situasi genting yang sedang menimpa stasiun Alpha yang bersejarah ini. Laurelin yang berjaga di depan bertemu dengan Dogan Dagis, 3 makhluk bersaudara yang terlihat seperti bebek, suka ngegosip layaknya lambe turah. Kita sebut saja mereka dengan trio Wek-Wek. Valerian menyuruh Laurelin menanyai mereka tentang planet Mul. Kata mereka, ini masalah sensitif. Orang terbaik yang punya info Mayor Sam. Kematian mencurigakan. Dia ahli dalam planet Mul. Sebelum mereka pergi, mereka ingin memberi informasi gratis. Laurelin yang merasa aneh menerimanya. Kata mereka konverter itu sangat berharga. Akan ada tentara bayaran yang akan datang mengambilnya. Tentara bayaran apa? Kata Laurelin. Kata mereka, info yang pertama gratis, yang selanjutnya bayar. WKWKWK, dasar S3 marketing. Kode darurat berbunyi, menandakan ada penyusup masuk. Valerian menanyai Alex identitas musuh yang menyerang. DNA tidak diketahui, kata Alex. Komandan pun dievakuasi. Anehnya pintu-pintu pada terkunci. Tiba-tiba saja ada yang menghancurkan dinding. Satu persatu semua yang di dalam ditembaki perangkap semacam slime. Sebelum Valerian tertembak, ia memasukkan suatu alat ke mulutnya. Ketika semua sudah lumpuh, mereka membawa tubuh komandan. Ternyata alat yang disimpan di mulutnya adalah robot laba-laba. Yang kemudian robot itu membelah lapisan yang menutupi Valerian hingga ia terbebas. Ia kemudian membebaskan Laurelin, lalu menyuruhnya membebaskan jenderal dan melacak dari ruang kendali. Sedangkan ia akan mengejar mereka. Valerian menggunakan baju tempurnya agar lebih cepat mengejar, dengan memiliki multifungsi untuk berbagai medan. Mereka telah berhasil mencapai pesawat dan pergi. Valerian kemudian dijemput Alex lalu mengejar mereka. Ternyata mereka memiliki teknologi lebih maju, memiliki perisai dan bisa memecah belah masuk ke wilayah-wilayah sempit. Karena sulit menjangkau karena pesawatnya besar, Valerian pindah menggunakan Skyjet. Karena jarak yang terlalu jauh untuk sinyal, Valerian menembak pesawat itu dengan tali. Tak disangka pesawat itu menambah daya kecepatan, sehingga pesawat Valerian malah tertarik hilang kendali hingga memasuki zona merah. There's too much interference. I've lost the major signal. Laurelin yang ingin menyusul dicegat oleh jenderal karena daerah itu berbahaya. Laurelin kemudian menjelaskan kejanggalan dari awal penyerangan dan memberitahu mereka tentang planet Mul yang pernah termimpikan oleh Valerian. Tapi jenderal membantah dengan mengatakan planet Mul sudah musnah 30 tahun yang lalu, dan Laurelin tetap ditangkap. Ketika di jalan melihat trio Wek-Wek, Laurelin mencoba kabur dari penjaga. Ia lalu menginterogasi trio Wek-Wek tentang keberadaan Valerian. Mereka bisa menunjukkannya dengan syarat bayaran 100 badul per orang. Laurelin menyerahkan kantong permata sambil mengancam. Mereka dengan terpaksa menerimanya walau permata lebih rendah daripada badul. Jenderal dengan diam-diam mencoba mengakses informasi planet Mul, tapi aksesnya ditolak karena masalah pangkat. Trio Wek-Wek membawa Laurelin ke seseorang yang bisa menangkap ubur-ubur selaput otak yang jantan. Dengan menggunakan kapal selam, orang itu mengajak Laurelin mendatangi Bromosaurus jantan. Bagaimana kau tahu ada ubur-ubur di sana? Kata Laurelin. Orang itu menjelaskan, karena setiap Bromosaurus jantan mengeluarkan air murni yang sulit ditolak ubur-ubur. Dengan perlahan orang itu mengambil ubur-ubur. Di luar dugaan, Bromosaurus itu mengamuk hingga mereka jadi terpental. Lalu mereka kabur sambil dikejar sekelompok Bromosaurus. Untungnya mereka berhasil lolos dan orang itu mengenalkan dirinya dengan nama Bob. Selanjutnya trio Wek-Wek itu menyuruh Laurelin membayangkan Valerian. Maka ubur-ubur itu akan menunjukkan apa yang dia lihat. Dengan cara memasukkan ubur-ubur itu ke kepalanya. Tapi syarat tidak boleh lebih dari 1 menit. Kalau tidak maka ubur-ubur itu akan memakan ingatan. Mulailah Laurelin menggunakannya sambil diawasi trio Wek-Wek. Gambaran Valerian terlihat dari sebelum ia menghilang. Hingga di detik-detik terakhir terlihat Valerian berada di suatu tempat yang tak dikenal dengan kode L630E. Laurelin menanyakan kode itu ke trio Wek-Wek. Mereka menjawab, tingkat 630 timur, semacam pangkalan pribadi, dan mereka langsung menawarinya peta terperinci ke sana.